Oke, kita malam ini ketemu di pertemuan 5 ya. Ada beberapa teman kita yang baru bergabung, tapi nggak apa-apa karena materi kita masih dasar di pemahaman jurnal umum, jadi kita tetap pelajarin dari awal. Terima kasih yang sudah bergabung untuk malam ini. Kita bakalan seru-seruan lagi untuk materi akuntansinya. Ini udah pada mulai ngantuk belum? Belum, Kak. Masih segar? Masih. Boleh saya izin minum dulu? Bentar ya. Oke. Kita bakalan belajar lagi akuntansi dari nol. Boleh dibuka dulu kameranya, kita absen dulu. Absen dulu. Seperti biasa. Absen adalah bagian dari kita. Oke. Kak Siti, Kak Dwi, Kak Syifa, Kak Okta, Kak Lia, Kak Silvira, Kak Mela, Kak Dela, Kak Farita, Kak Latif, Kak siapa nih? Kak Bendahara, Kak Hikmah, Kak Rian, Kak Rini, Kak Melisa, Kak Dela. Oh, Kak Dela ada 2 nih. Pak Dedi, Kak Danang, Kak siapa tuh? Aulidia, Muhammad Iqbal, dan Siti Nurlaila. Oke, silakan buka dulu kameranya. Kita absen dulu. Yang nggak ada kameranya berarti nggak hadir. Oke, 1, 2, 3 lagi. Oke, teman-teman, kita malam ini masuk ke materi baru, yaitu materi jurnal umum. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai dasar akuntansi, tentang apa? Tentang pemahaman teknis dari akuntansi itu sendiri, dari siklus, kemudian dari segi pemahaman dasar udah kita pelajari. Nah, malam ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu jurnal umum. Jurnal umum itu, saya akan cerita dulu sedikit terkait jurnal umum. Jurnal umum itu adalah bagian dari tahapan pembuatan laporan keuangan. Saya belum ke materi, saya belum share screen materi, tapi ini ngobrol aja dulu. Saya mau kasih tahu bahwa jurnal umum itu ibaratnya adalah fondasi dari laporan keuangan. Kalau kita bangun rumah, ya, kalau nggak ada fondasinya, pasti nggak akan jadi rumah. Jadi sih jadi, cuman nggak kuat gitu ya, nggak kokoh. Makanya dalam akuntansi, jurnal umum itu diilustrasikan atau istilahnya apa ya? Dianalogikan sebagai fondasi suatu bangunan. Laporan keuangan tuh bangunannya. Jurnal umum itu fondasinya. Kalau di fondasinya udah kuat, maka bangunan itu akan kokoh, ya kan? Kalau di jurnal umumnya udah kuat, udah benar, maka nanti laporan keuangannya pun benar. Maka dari itu, supaya kita bisa membuat laporan keuangan yang baik dan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku umum, baik itu di Indonesia ataupun di dunia, maka kita akan belajar malam ini untuk materi jurnal umum. Check it out, guys. Oke. Ini adalah materinya. Seperti biasa, saya mau setengah aja. Saya kalau mau full, silakan zoomnya di HP supaya bisa di zoom in zoom out ya. Jurnal umum. Dari segi pengertian, saya mau minta tolong jelaskan oleh Kak Rian. Kak Rian, tolong jelaskan, tolong bacakan pengertian jurnal umum yang ada di layar. Boleh memperkenalkan diri dulu dan sebutkan dari kampus mana atau dari instansi mana ya, nama dan dari instansi mana, semester berapa. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar saya nih? Terdengar suaranya masuk.
Oke. Saya Rian Teguh Setiawan. Saya sebenarnya nggak kuliah di akuntansi, cuman saya kerja di perhotelan. Kebetulan saya kerja di bidang akuntansi. Saya di pos kontrol tepatnya. Oke. Oke, saya kerjanya di Bali ya, di stasiun aja ya. Kerjanya Oke, di akan saya bacakan Bali. di Bali, di hotel di salah satu hotel di Bali. Oke. Silakan, Kak. Oke, saya bacakan ya. Boleh. Jurnal, pengertian jurnal umum. Jurnal dalam bahasa Inggris, jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama, Book of Original Entry, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit. Oke. Terima kasih kalian sudah bersedia membacakan pengertian akuntansi. Baik, karena tadi sudah Sama. dibacakan oleh kalian, saya akan jelaskan secara jelas mengenai apa itu yang dimaksud dengan jurnal umum. Sebenarnya di pengertian aja tuh kita udah bisa melihat ya tahapan apa aja, kemudian isi dari jurnal umum itu sendiri. Yang pertama yang harus dipahami adalah tahapan yang akan kita pelajari namanya jurnal umum. Yang jadi pertanyaan, jurnal umum itu apa? Yang kita tahu jurnal itu adalah jurnal internasional atau yang sering disebut dengan hasil dari penelitian ya. Bukan jurnal itu. Tapi jurnal umum yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah jurnal umum tahapan dari pembuatan laporan keuangan. Apa itu jurnal umum? Secara pengertian, secara harfiah, jurnal umum itu adalah catatan akuntansi permanen yang pertama, Book of Original Entry, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit. Nah, sekarang saya ulas lagi. Debit itu artinya apa kemarin? Kredit itu artinya apa? Masih ingat arti dari debit dan dari kredit? Bukan debit bertambah, kredit berkurang ya. Masih ingat tidak? Gak ada yang ingat? Astagfirullah. Oke, saya jelasin lagi. Senyum ya kalian ya. Hutang, debit hutang. Oke. Debit itu adalah seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan. Kredit itu adalah sumbernya. Sumber utang itu dari mana? Dari pemilik dan dari pinjaman pihak ketiga. Nah, di jurnal umum kita bakalan ketemu sama yang namanya debit kredit. Debit kredit. Ini udah nggak bisa dihindari lagi. Debit kredit di jurnal umum udah pasti kita temui. Ya. Sekarang, jurnal umum itu menganut sistem double entry bookkeeping. Yang namanya double itu nggak bisa berdiri sendiri. Yang namanya double itu tidak bisa berdiri sendiri. Jika ada debit, wajib ada kreditnya. Kemudian, jika ada kredit, pasti ada debitnya. Oke? Gak bisa berdiri sendiri. Lalu ada pertanyaan, apakah di jurnal umum boleh 3 akun, 5 akun, 10 akun? Jawabannya boleh. Asalkan antara debit dengan kredit itu seimbang. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah ketika di debit ada akun tapi di kreditnya nggak ada. Ketika di kredit ada akun tapi di debitnya nggak ada. Tapi kalau pertanyaannya di debit dan di kredit itu terdiri dari 2 akun atau lebih, boleh atau tidak, itu jawabannya adalah boleh.
Nah, saya kasih tahu dulu gambaran dari jurnal umum itu seperti apa supaya nggak bingung ini lagi ngomongin apa gitu ya, kan berarti harus kenalan dulu. Saya loncat dulu ke sini. Ini yang dinamakan jurnal umum. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke. Boleh ditatap dulu. Ini ada tanggal. Ini ada keterangan. Atau boleh dikasih nama akun gitu ya, nama kolomnya nama akun. Ini debit, ini kredit. Kalau ada yang ada, kalau misalkan mau nambahin ref di sini boleh. Referensi. Boleh. Sudah ditatap? Bentuk dari jurnal itu seperti ini? Coba bersuara apakah sudah? Sudah, Kak. Udah. Kalau Udah, belum, Kak. tatap mata saya. Nah, Oke, benar. bagus. Lanjut. Jadi, kita itu sekarang tuh bakalan belajar mengisi atau membuat jurnal umum. Yang dikatakan jurnal umum bukan kita gambar tabelnya aja. Tapi kita itu akan berbicara tata cara pembuatan atau penyusunan jurnal. Yang dimaksud dengan jurnal, unsurnya apa? Ada debit, ada kredit. Ada nominal yang di debit, ada nominal yang di kredit. Ini yang namanya jurnal umum. Kan apa bedanya sama jurnal khusus? Kalau jurnal umum ya, dalam satu tabel itu dimasukkan seluruh transaksi. Mau itu penerimaan kas, mau itu pengeluaran kas, mau itu jurnal penjualan, mau itu pembelian, mau itu utang piutang. Semuanya masuk di jurnal umum. Kalau kita berbicara jurnal umum. Ada lagi yang namanya jurnal khusus. Sama, untuk tata cara pengerjaan mah sama aja aturannya. Cuman beda tabelnya. Di jurnal khusus itu, setiap transaksi beda jurnal. Apa bedanya? Satu, di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu khusus untuk penerimaan uang. Atau ketika kas masuk, di jurnal ke jurnal penerimaan kas. Di jurnal pengeluaran kas itu khusus untuk pengeluaran-pengeluaran uang. Di jurnal pembelian khusus untuk pembelian-pembelian secara kredit. Di jurnal penjualan khusus untuk penjualan secara kredit. Adapun jurnal umum di perusahaan dagang itu digunakan untuk apa? Untuk mencatat yang namanya retur. Atau selain untuk transaksi yang selain yang ada di dalam jurnal 4 tadi, jurnal khusus tadi. Jadi kalau kita berbicara apa bedanya jurnal umum dan jurnal khusus? Kalau di jurnal umum, perusahaan jasa, seluruh transaksi tanpa kecuali itu dimasukkan. Tapi kalau di perusahaan dagang, satu jurnal itu untuk satu jenis transaksi. Ya. Lanjut, kita ke materi lagi. Ini udah mulai ada hitung-hitungan dan mulai ada analisis-analisis. Jadi dimohon diperhatikan dengan saksama. Kita akan membahas mengenai fungsinya dulu. Jadi sebelum kita mau memutuskan membeli sesuatu, mau memutuskan untuk mengikuti sesuatu, atau mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu fungsi atau manfaat atau goal setting yang akan kita raih dari sesuatu hal yang akan kita pelajari gitu ya. Yang pertama, fungsinya itu, fungsi jurnal umum itu fungsi historis. Tahu historis? Historis itu ibaratnya rekam jejak ya yang sering dikatakan oleh calon-calon caleg-caleg kita, capres-capres kita, rekam jejak. Itu fungsi historis. Jadi secara historis itu ada di jurnal umum. Untuk mencatat historis apa? Historis transaksi keuangan. Jurnal umum itu kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi, di jurnal umum itu kita tidak boleh mencatat transaksi secara acak. Gak boleh. Misalkan kita nyusun jurnal tanggal 1, terus habis tanggal 1 tanggal 5, terus habis tanggal 5 tanggal 3, habis tanggal 3 tanggal 10. Tidak nyusun. Itu gak boleh.
Makanya jurnal umum itu dikatakan secara historis dan sistematis. Tidak boleh disusun secara acak. Yang kedua, fungsi mencatat nih. Fungsi mencatat itu merupakan pencatatan yang lengkap dan terperinci. Kenapa dikatakan lengkap dan terperinci? Karena di jurnal umum itu dibuat seringkas-ringkasnya informasi transaksi itu. Dari yang kita lihat berupa nota pembelian, ya, nota penjualan, struk-struk ya. Kalau orang-orang awam kan kita bilangnya struk ya. Kayak struk pembelian, padahal kalau di akuntansi nggak ada yang namanya struk. Adanya nota, adanya cek, kemudian adanya bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas gitu. Intinya bukti kas. Nggak ada yang namanya struk. Kalau struk itu biasanya ibu-ibu yang nyebut struk itu, struk belanja ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi analis. Fungsi analis itu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun-akun yang harus didebit maupun yang dikredit. Itu fungsi analisis atau fungsi analis. Yang ketiga fungsi instruktif. Nah, fungsi instruktif itu yang mana jurnal itu dikatakan sebagai perintah memposting dalam buku besar baik yang didebit maupun yang dikredit sesuai dengan analisis dalam jurnal. Kalau kita berbicara jurnal, otomatis nanti ke depannya kita udah kebayang bakal ngapain. Habis jurnal, pasti posting buku besar. Yang kelima, fungsi normatif. Fungsi normatif itu, jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Jadi secara normatif di jurnal umum itu kita tidak bisa memanipulasi data transaksi. Dan nggak boleh. Walaupun bisa juga tetap nggak boleh. Karena apa? Karena ketika kita melakukan suatu fraud ya, atau kesalahan atau suatu kesengajaan dilakukan pada saat penjurnalan, itu nanti apa akibatnya? Akibatnya laporan keuangan tidak akan tersusun secara nyata. Jadi, kita sebagai insan-insan akuntansi nih, akuntan muda, calon-calon akuntan muda, dijaga integritasnya, jangan gampang terpengaruh oleh tekanan dari luar. Misalkan tekanan dari luar itu contoh, karena kita ingin dekat dengan seseorang, kita mempermudah proses pencatatan akuntansi, kemudian proses transaksi kita permudah, padahal itu adalah menyalahi aturan, itu nggak boleh. Lalu secara pelaporan, kita tidak melaporkan dengan yang sebenarnya, itu nggak boleh. Intinya dalam profesi apapun, integritas itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya kita dalam melakukan pekerjaan juga terasa ringan gitu, nggak akan ada beban apa-apa. Kayak itu secara normatif, historis, mencatat, analisis, dan instruktif. Itu baru teori ya. Sekarang saya ulas lagi nih aturan pembukuan. Saya nggak mau menyebutkan ini, tapi saya mau di Excel main tebak-tebakan. Ntar saya buka dulu Excelnya. Excel ID. Saya mau main tebak-tebakan untuk yang bertambah dan yang berkurang, ya. Karena ini bakalan kita praktekkan malam ini untuk teknis pembuatan jurnalnya. Good evening, good evening. Kebanyakan.
Oke. Udah kelihatan? Coba bersuara, udah kelihatan? Sudah. Sudah. Udah, Sekarang Kak. jawab dengan seksama ya, dengan bareng-bareng. Saya akan tulis 5 akun. Akun yang pertama akun apa? Kelompok apa? Aset. Aset. Boleh. Kelompok yang kedua apa? Harta. Kewajiban. Kewajiban. Jawab bareng-bareng ya. Iya. Oke, yang ketiga kelompok apa? Ekuitas. Ekuitas. Modal. Atau modal. Boleh. Yang keempat kelompok apa? Pendapatan. Pendapatan. Yang kelima kelompok apa? Beban. Kalian kelompok mana? Kelompok aset, kelompok beban? Malah ketawa. Aset. Kalian aset keluarga atau beban keluarga? Beban keluarga. Beban yang akan menjadi aset nanti ya. Iya. Oke, kita lanjut. Dalam pemetaan penjurnalan ya, kita akan selalu bertemu dengan posisi bertambah dan berkurang. Nah, sekarang jawab bareng-bareng lagi. Di sini normal. Aset bertambah di sebelah mana? Debit. Kewajiban bertambah di mana? Kredit. Ekuitas bertambah di mana? Kredit. Pendapatan bertambah di mana? Kredit. Pendapatan kredit. Oke. Beban Beban biaya. bertambah di mana? Debit. Sip. Lanjut ke berkurang. Harta berkurang di mana? Kredit. Kredit. Kewajiban berkurang di mana? Debit. Oke. Ekuitas berkurang di mana? Pendapatan berkurang di mana? Debit. Beban? Kredit. Oke, saldo normalnya seperti biasa ini sama dengan posisi bertambah. Oke, pinter. Ini dikatakan dulu dan kita kasih kotak supaya lucu. Nah, biar nggak kabur, ya. Pakai yang tebel. Oke. Ini akun atau kelompok akun ya. Kelompok akun. Oke, lanjut. Karena kalian udah tahu dan paham dari metode ini, kita lanjut ke materi ini. Nggak perlu dijelasin karena ini sama dengan yang ini. Cuman saya ingin mengulas ulang terkait hafalannya masih bisa atau enggak, ya. Oke. Kita masuk sini. Alur pembuatan jurnal. Boleh siapa dong yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Kelihatan itu kok. Nggak kelihatan. Tulisannya agak kecil. Kekecilan ya. Coba segini. Masih kecil. Gini. Bisa nggak gitu? Bisa. Oke, coba siapa yang membacain? Cung. Ditunjuk aja mungkin. Oke, mau ditunjuk. Ini kayak anak SD yang mau ditunjuk-tunjuk ah. Mana ya?
siapa ya? Nih, kelihatan orang-orang yang nggak mau ditunjuk tuh mukanya tuh tiba-tiba ke pinggir hilang aja gitu ya. Kak Reni. Nah, karena dari tadi ke pinggir terus aku aku lihat, jadi tolong bacain. Bacakan jurnalnya dari mulai. Dimulai mana ya nih? Dimulai dari sini. Ke sini sampai sini. Sebutkan pelan-pelan ya Pak Supir. Gak usah terlalu ngebut. Ya, Oke, silakan. alur tuliskan kop jurnal dimulai nama perusahaan, jurnal umum, dan bulan pembuatan. Kemudian memberi nomor halaman jurnal di sebelah kanan atas. Lalu Yang lain dibaca juga dalam hati ya. Lalu lajur tanggal. Ditulis tanggal, bulan, secara tertib waktu atau kronologi. Lalu lajur nomor bukti ditulis nomor urut bukti transaksi. Kemudian lajur uraian ditulis akun yang berubah dengan cara tulis akun yang didebit pada barisan pertama. Baris kedua, akun yang dikredit. Tulis agak bergeser ke dalam baris ketiga keterangan singkat, beri tanda kurung. Lanjut, lajur referensi ya. Ya. Apabila jurnal sudah diposting ke buku besar, maka kolom referensi jurnal diisi nomor kode akun sesuai dengan akun yang bersangkutan. Lalu lajur debit ditulis nilai rupiah pada baris 1. Lajur kredit ditulis nilai rupiah pada baris kedua dengan nilai yang sama. Kemudian yang terakhir, bila halaman jurnal sudah habis, jurnal dibuatkan dan diberi keterangan menjelaskan. Selanjutnya halaman berikutnya ditulis pindahan dengan aku header yang terakhir Kak, maaf. Oke, nggak apa-apa. Nih ngetiknya udah ngantuk. jadi keulang-ulang. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya Kak Reni udah bacain. Sekarang saya jelasin. Tadi karena kalian udah baca, saya yang nggak baca itu mah terserah ya. Karena udah disuruh baca, artinya wajib baca. Sekarang mau jelasin di Excel. Jadi intinya dari kalimat yang tadi itu seperti ini. Yang pertama, ya, kita harus membuat kolom jurnal. Ini khusus untuk yang masih manual. Artinya kita masih belajar manual. Kita belum berbicara by system. Kalau by system itu ketika kita udah paham, udah tahu seluk-beluk dari laporan keuangan, baru kita boleh berbicara sistem. Karena itu langsung praktek dan mudah banget. Nah, fondasinya ada di manual nih. Kita pertama-tama wajib mengetahui dulu apanya, mengetahui dulu yang namanya kolomnya. Nah, kolom atau tabel. Tabel jurnal umum. Jadi dari satu rangkaian tadi kita ringkas menjadi seperti ini. Tata cara pembuatan jurnal umum. 1. Bikin tabel. Ya. 2. Analisis transaksi. 3. Analisis akun yang terlibat. Ini tahapan bikin jurnal. Ya. 4. Tentukan kelompok akun.
Yang kelima, tentukan saldo normal akun. Yang keenam, susun jurnal. Berarti susun jurnal itu berarti bentuk jurnalnya ya. Jadi tahapan pembuatan jurnal itu ini. Tahapan pembuatan jurnal umum. Ini 6 tahapannya. Karena kita wajib bikin tabel, maka kita harus buat tabel dulu. Untuk yang belum tahu tabel jurnal umum itu seperti apa, sekarang saya kasih pembuatan dari awal. Yang harus kalian ketahui bahwa dalam jurnal umum itu ada kolom-kolomnya masing-masing. Yang pertama, dalam jurnal umum itu ada kolom tanggal. Kolom tanggal. Tanggal itu boleh dibuat 1 kolom, boleh dibuat 2 kolom. Terserah itu maunya kayak gimana ya. Kalau saya lebih senang 2 kolom. Jadi kayak gini. Tanggal yang kedua di sini boleh nama akun. Nama akun. Guys. Oh, ini nama akun. Kemudian yang ketiga itu ada kolom referensi. Keempat itu ada kolom debit. Kelima itu ada kolom kredit. Sekarang kita bikin tabelnya. Tinggal seperti ini aja. All border. Ini dikasih bold. Sekarang tabel jurnal umum udah jadi. Ya. Ini adalah yang namanya tabel jurnal umum. Ini baru tabelnya aja. Sekarang saya mau jelasin tentang apakah judul dalam jurnal umum itu penting? Sangat penting. Tata cara penjudulan yang digunakan dalam akuntansi itu wajib seperti ini formatnya. Yang pertama itu nama perusahaan. Baris pertama ya, nama perusahaan. Nama perusahaan contoh. RR-Planner. Yang kedua, baris kedua itu adalah nama tabel yang sedang kita kerjakan, jurnal umum. Baris ketiga itu dikasih keterangan periode. Sekarang apa nih? Contoh Januari 2024. Ini tata cara. Boleh enggak? Apa? Maaf, boleh tanya sebentar nggak, takut lupa nanti. Boleh Kak. Silakan. Nomor 5 dari tahapan pembuatan jurnal umum itu maksudnya budgeting bukan? Tentukan saldo normal akun bukan budgeting, tapi saldo normal akun itu adalah posisi debit atau kredit akun. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, ini yang dinamakan jurnal umum. Kalau jurnal umum tidak bentuknya seperti ini, berarti itu bukan jurnal umum. Karena syarat jurnal umum itu pertama ada judul. Kalau tidak ada judul, biasanya dosen-dosen akuntansi coret. Meskipun jawabannya benar, meskipun analisisnya benar, meskipun saldo debit kreditnya udah balance, kalau tidak ada judul, itu dianggap 0. Karena apa? Karena artinya, ya kita ini lagi bikin apa? Kelihatannya sepele masalah judul. Tapi ternyata ini sangat fatal. Karena apa? Karena tidak menginformasikan bahwa kita sedang menyajikan data apa di sini. Gitu ya. Oke. Jadi bagi yang baru melihat tabel jurnal umum, jadi inilah jurnal umum. Wah, begitu mudahnya dan begitu indahnya untuk dilihat. Tapi untuk dikerjakan sangat menyenangkan, gitu ya. Lanjut lagi. Setelah kita, oke, ada yang mau nanya kayaknya ini apa nih?
Kak Bu Nani mau nanya. Raisa. Iya. Boleh, Enggak apa-apa ya sekalian sambil jalan. Boleh. Enggak. Saya pernah dengar istilah buku kas umum gitu. Sama enggak buku kas umum dengan jurnal umum? Oke. Buku kas umum dengan jurnal umum itu sama atau beda? Saya baru dengar buku kas umum. Coba perlihatkan tabelnya seperti apa. Kalau di buku kas umum itu hanya berbicara kas aja, artinya keluar masuknya uang, itu beda dengan jurnal umum. Karena jurnal umum itu isinya adalah seluruh informasi mengenai seluruh transaksi, tidak hanya mengenai kas aja. Seperti itu, Bu. Jadi untuk membedakan apakah ini sama dengan jurnal umum atau tidak, jawabannya bedakan dulu. Jadi kita harus tahu dulu di buku kas itu isinya jurnal atau informasi keluar masuk uang aja. Rata-rata buku kas umum itu biasanya keluar masuk uang. Jadi berbeda antara jurnal umum dengan buku kas umum. Seperti itu, Ibu. Oke, makasih Mbak. Oke, siap, sama-sama. Jadi kita lanjut lagi. Masuk ke materi tata cara pembuatan atau penyusunan jurnal umum. Ini kita udah mulai praktek ya. Udah siap praktek ya? Contoh. Ibu Sela mendirikan usaha laundry dengan nama Kinclong Laundry. Nama perusahaannya Kinclong Laundry. Adapun transaksi selama bulan Januari sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2015, Ibu Sela menyetorkan uang usahanya sebesar 23 juta. Boleh soalnya difoto dulu untuk yang ini. Boleh di screenshot dulu. Karena saya bakalan share screen tentang di Excel-nya. Saya bakalan share screen di Excel. Oke, sudah di screenshot atau sudah di foto? Oke, kalau sudah, saya akan bawa teman-teman semuanya ke Excel. Ini saya mau copy aja deh. Yang tanggal sampai sini dulu. Kita simpan di sini aja. Gimana ya? Di sini deh. Kemudian oke. Ini kita pindahkan ke sini untuk analisis pembuatan tahapan ininya kita pindahkan supaya teman-teman bisa melihat. Oke. Ini kolom jurnal, ini soal. Sekarang yang dimaksud dengan tata cara pembuatan jurnal umum. Dari yang kemarin teori nama-nama akun, teori debit kredit, ini kita akan praktekkan di sini. Jadi sekali lagi teman-teman kosongkan pikirannya tapi jangan ngelamun. Kita bakalan praktekkan tahapan pembuatan jurnal umum. Tahapan yang pertama bikin tabel jurnal umum sudah dilakukan atau belum? Sudah, Kak. Sudah. Berarti kalau sudah kita hapus aja. Bikin tabel ini supaya kita nggak teringat-ingat lagi. Ini hapus. Jadi ini kita buat tahapan yang pertama. Yang ini, yang ketiga kita buat tahapan yang kedua. Ini tahapan yang ketiga. Ini tahapan yang keempat. Dan ini tahapan yang kelima. Jadi, ketika saya bertanya, ada berapa tahapan tata cara pembuatan jurnal umum? Anggaplah 5, karena bikin tabel itu anggap aja proses awal ya.
Sekarang tahapan penyusunan jurnalnya itu ada 5. Analisis transaksi, analisis akun yang terlibat, kemudian tentukan kelompok akun dari akun-akun yang terlibat tadi, tentukan saldo normal akun, dan susun jurnal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita harus analisis dari masing-masing transaksi. Di sini transaksi yang pertama, saya kasih contoh dulu maksud dari 5 tahapan ya. Tanggal 2 Januari 2015, Ibu Sela menyetorkan uang dalam usahanya sebesar 23 juta yang wajib dianalisis. Di analisis transaksi kita harus mencantumkan bahwa Bu Sela menyetorkan uang untuk modal perusahaan laundry. Berarti ini diganti, jangan errorpreneur ya. Ini diganti namanya Kinslong Laundry. Kurang R-nya. Laundry. Berikutnya, analisis akun yang terlibat. Di analisis akun yang terlibat, kita harus mengetahui akun-akun apa yang akan dimasukkan ke jurnal umum. Dari analisis saya, Ibu Sela menyetorkan uang, berarti uang itu adalah kas. Kas pada debit, modal pada kredit. Jangan dulu dijawab. Oke. Kas. Kas itu adalah uang. Sekarang, kalau kita berbicara double entry bookkeeping, artinya kita udah harus bisa meramalkan nih bahwa kas itu ada di posisi mana, debit atau kredit kan? Kas itu pasti di debit katanya. Berarti di kreditnya apa dong? Karena ini transaksi menyetorkan uang untuk modal, makanya di sebelah kredit nantinya itu pasti ada akun modal yang terlibat. Nih kita anggap belum tahu ya debit kreditnya apa. Sekarang tentukan kelompok akun. Kas itu termasuk kelompok apa? Aset, kewajiban, atau apa? Aset. Oke. Kalau modal termasuk akun apa? Modal termasuk akun Ekuitas. Ya, betul. Tentukan saldo normal akun. Nah, saldo normal, masih ingat tadi aturan debit kredit yang ini ya? Gak boleh lupa nih yang ini. Sekarang saya tanya dulu. Kas ketika Ibu Sela menyetorkan modal ke perusahaan, kas perusahaan itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Karena kas bertambah berarti aset bertambah. Aset bertambah berarti di mana? Di debit. Karena aset bertambah di debit berarti kas itu ada di debit. Debit. Kenapa kasnya di debit? Karena kas itu merupakan kelompok aset. Aset itu kalau bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Maka aset di sini bertambah di sebelah debit. Yang kedua, modal. Modal itu adalah ekuitas. Ekuitas ketika Ibu Sela menyetorkan uang ke perusahaan berarti modal perusahaan bertambah. Ya. Modal perusahaan bertambah, posisinya di sebelah mana? Debit, kredit. Debit atau kredit? Kredit. Kredit atau debit? Kredit. Oke, yakin di kredit ya? Kredit. Ya. Maka tahapan yang kelima, ketika kita sudah mengetahui kasnya debit, modalnya kredit, kita langsung susun jurnal. Jurnalnya seperti apa? Jawabannya seperti ini. Jurnal umum. Kasnya debit, modalnya kredit. Nominalnya berapa? 23 juta. Di kreditnya 23 juta. Ingat-ingat. Untuk penyusunan jurnal tidak boleh kita satu baris ya. Jadi antara debit sama kredit itu, ini kan batas garis tuh. Ini debit, ini kredit. Nah, untuk membedakan debit itu
hampir menjorok ke kiri atau hampir menyentuh dengan batas garis kertas gitulah ya. Kalau untuk kredit itu agak menjorok ke sebelah kanan. Bisa ya dibedakan ya. Mana debit, mana kredit. Ini kredit atau debit? Modal kredit atau debit? Kredit. Kredit. Oke, bagus. Jadi kalau nanti ada yang bikin jurnal kayak gini, kas, modal, ini debit, ini kredit, salah. Gak boleh, ya. Oke, sekarang dari contoh yang pertama, apakah bisa dipahami maksud dari 5 tahapan ini? Bisa, Kak. Bisa. Sekarang saya ambil contoh satu orang yang sudah katanya memahami. Boleh. Siapa? Ini kita masukkan dulu ke sini ya. Artinya tanggal itu boleh kita pakai tahun dulu di sini 2015 ya di sini ya. 2015 tahunnya. Di sini bulannya bulan Januari. Tanggal di sini tanggal 2. Jurnalnya kas, di kreditnya modal. Ini modal ingat-ingat agak menjorok ke sini. Jadi agak di rata tengah. Ref ini ingat-ingat tadi dikatakan bahwa ref itu akan diisi oleh nomor akun ketika akun-akun ini sudah diposting ke buku besar. Jadi refnya dikosongkan aja dulu karena kita belum menyusun buku besar. Debitnya 23 juta. Kalau pada saat penyusunan jurnal yang beneran jangan disingkat gini ya, JT, jangan. Ini untuk menjelaskan aja. Jadi nolnya sesuai dengan apa yang seharusnya. 23 juta nolnya berapa? 6. Nah, betul. Awas ya anak akuntansi masih belum tahu berapa nol untuk juta, berapa nol untuk miliar, berapa nol untuk triliun. Awas aja. Gak boleh. Ini kayak 1, 2, 3. Oke, udah benar. Karena kita anak akuntansi jangan lupa pakai rupiah. Supaya apa? Supaya estetik. Ada nilai estetikanya akuntansi itu. Boleh pakai 00 di belakang koma, boleh enggak? Kalau saya lebih enak kayak gini, gak pakai 00. Oke, lanjut. Tanggal 5 Januari, siapa yang berani menjawab analisis ini? Siapa nih? Kak, Bu Nani. Wah, Bu Nani pemberani. Oke, Bu, saya Bukan saya lebih apa ya, supaya lebih meyakinkan aja. Oh, boleh. Ada pernah saya lihat kadang-kadang simbol rupiah itu ditulis saja di luar kolom di atas pojok kanan. Apa itu dibolehkan dalam akuntansi, Mbak? Oke. Jadi ada yang seperti ini. Mana share screen-nya ke stop. Ada yang biasanya kayak gini. Dalam ribuan rupiah. Ada yang biasanya keterangannya kayak gini, ada dalam ribuan rupiah. Terus juga ada misalkan dalam rupiah. Ya. Kalau misalkan dalam dolar berarti dalam dolar. Tapi kalau untuk membedakan dalam ribuan rupiah, ini ribuan itu artinya 3 angka di belakang itu dihilangkan. Jadi misalkan dari 23 juta itu nolnya 6, 3 angkanya dihilangkan, jadi di jurnal ditulis 23.000 misalkan. Tapi yang sebenarnya adalah 23 juta. Itu boleh-boleh aja. Boleh. Kemudian ada dalam rupiah, artinya ini rupiahnya nggak ada ya, tapi yang tersisa hanya angka aja. Itu diperbolehkan. Asalkan ya jangan sampai kita yang nulis tapi kita juga salah mencatat gitu. Oke, makasih Mbak. Oke. Ada lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mau 1 orang, 2 orang, 3 orang berarti untuk menjawab 3 soal ini. Tanggal 5, tanggal 10, tanggal 12. Siapa yang berani tanpa saya tunjuk? Langsung jurnal aja, Kak. Siapa? Langsung jurnal aja bagaimana? Jangan langsung jurnal, harus analisis dulu. Analisis dulu.
Cung, siapa yang berani? Boleh aku nggak, Kak? Boleh. Oke, untuk sampel. Jadi, Kak Hikmah, silakan. Ini saya Excelnya nggak akan aku buang ya, nanti saya kirim. Karena walaupun catatan-catatan kayak gini tuh bermanfaat banget. Oke, Kak Hikmah, silakan. Soalnya jadi ada kan pada ya? tanggal ada. Oke. Jadi pada tanggal 5 Januari 2015, Ibu Sheila menyewa gedung untuk tempat usaha selama 1 tahun sebesar 12 juta. Oke. Jadi, karena Jawaban. Ibu Sheila itu menyewa gedung, masuk ke akun beban sewa. Bentar, analisisnya apa? Analisis transaksinya apa? Keterangannya. Tadi udah disebutkan. Ibu Sheila menyewa gedung. Menyewa gedung. Sewa ya, ini bukan beli ya. Iya, sewa. Iya. Menyewa gedung. Oke. Yang kedua, akun yang terlibatnya apa? Akun yang terlibat itu beban sewa sama kas. Beban sewa sama kas. Iya. Benar nggak? Oke. Yang ketiga, tentukan kelompok akun. Beban sewa termasuk akun apa? Akun beban. Akun beban. Kalau kas? Akun harta, aset. Harta. Oke. Sekarang tentukan saldo normal akunnya. Berarti beban sewa nanti di jurnal umum sebelah mana? Debit, Debit. Kasnya sebelah mana? kredit. Oke, bagus. Susun jurnalnya. Susun jurnalnya langsung di sini aja ya. Tanggal 5 Januari 2015. Supaya kita efektif dalam mengerjakan soal, kenapa dibikin 2 kolom ini? Jadi untuk bulan dan tahun cukup 1 kali aja. Kesalahannya cukup kita pakai tanggal aja. Ini boleh dikasih keterangan untuk yang tanggal 1, ini adalah penerimaan modal. Iya. Tanggal 2 itu, Kak. Tanggal 2. Ini tanggal 5 sekarang. Tanggal 5 jurnalnya adalah beban sewa gedung, disebutkan jangan lupa. Kreditnya kas. Sebelah kanan ya. Senilai berapa? 7 juta. 7 juta. 12 juta. 12 juta bener emang? Iya. 12 juta selama 1 tahun ya. Iya. Bentar, ini ada revisi nih. Aku juga nggak kelewat tadi. Ini bukan beban sewa, teman-teman. Apa tuh? Bukan beban sewa, bukan. Ini revisi ya. Revisi. Tadi saya nggak baca soalnya. Revisi. Di sini yang harus diperhatikan adalah, untung saya baca soal. Tadi nggak baca ya, sorry. Ralat. Di riset lagi. Jadi tadi bukan beban sewa, oke? Ibu Sheila menyewa gedung tempat usaha selama 1 tahun. 1 tahun. Jika sewa sesuatu atau jika pembayaran suatu beban lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 periode, itu adalah bla 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 dibayar di muka. Nah, kalau ini ceritanya kalau ini ceritanya sewa gedung, artinya jurnalnya atau akunnya adalah boleh sewa dibayar di muka ya, sewa gedung ya, sewa gedung dibayar di muka, di kreditnya kas. Jadi sekali lagi catatannya adalah jika pembayaran beban lebih dari 1 periode atau 1 bulan, wajib menggunakan akun beban dibayar di muka atau yang sering disebut dengan BDD, beban dibayar di muka.
Maka di sini di debitnya adalah sewa gedung dibayar di muka. Oke. Bukan sewa dibayar di muka tuh bukan berarti uangnya dilempar ke muka gitu ya, bukan ya. Tapi tapi uang itu dibayar duluan selama setahun. Misalkan teman-teman mau ngekos nih, ngekos karena nggak mau bayar per bulan, udah deh saya bayarnya setahun aja langsung Pak Bu. Biar Bapak Ibu senang juga. Bapak Ibu kosannya senang, kita bayar buat setahun. 12 juta. Oke, ingat kalau di Excel jangan pakai titik atau koma penulisan angka tuh karena ada format otomatisnya. Oke. Lanjut. Sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh banget. Sok, silakan. Wajib nanya. Untuk yang belum paham, jangan malu-malu. Karena kalau malu bertanya, nanti nyesel. Karena materi itu akan selalu baru, materi itu akan selalu update, dan akan selalu maju pada tahapan-tahapan selanjutnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Kalau tidak, jawab tidak. Kalau ada, jawab ada. Semuanya bersuara. Kalau misalkan DP, maksudnya kemana kan? Kalau misalkan bayar misalkan DP 30% atau DP, misalkan kita beli sesuatu, meskipun itu aset, misalkan mobil atau apa, itu kalau kita berbayar DP 30% atau 50% itu maksudnya kas apa? Maksudnya Bayar DP. apa? Oke, bagus. Untuk pembayaran DP berarti di debitnya adalah uang muka atau beban uang muka boleh. Berarti kalau beban uang muka, nanti suatu saat DP itu bisa balik lagi. Atau suatu saat DP itu akan ditambah untuk pembayaran yang sebenarnya. Misalkan dari pembayaran 10 juta, DP dulu deh 2 juta. Itu kita kan kalau DP sifatnya jaminan ya, belum diapa-apakan gitu. Kita boleh memasukkan ke dalam akun down payment, boleh punya akun tersendiri DP, atau boleh juga dengan akun beban uang muka. Seperti itu kalian. Iya sih. Soalnya keseringan kita kalau misalkan mau beli aset itu nggak bisa langsung beli langsung cash total gitu nggak. Keseringan kita kan beli gitu. Beli apa? Beli P dulu gitu. Kalau misalkan di atas 100 juta sekian. Jadi sistemnya kalau uang muka itu ya walaupun nantinya kita pembayarannya sebagian lagi, contoh dari pembayaran 10 juta. Ini kalau di perusahaan saya ya. Untuk teknis pencatatan akuntansi untuk DP. DP contoh dari pembayaran 10 juta, DP dulu 2 juta misalkan. DP 2 juta itu kita akan menjurnal ke dalam akun apa namanya? Uang muka misalkan ya. Akunnya uang muka. Di debit, di kreditnya kas. Nah, nanti pada saat akan melakukan pembayaran full, DP itu harus dijurnal balik dulu. Walaupun uangnya nggak balik lagi, tapi secara pencatatan akuntansi, DP itu harus dijurnal balik dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya, untuk nanti pencatatan yang realnya, contoh gini, jurnal balik tuh. Pembayaran. Misalkan sewa atau beli lah ya, beli barang lah ya. Misalkan pembayaran beli peralatan. 10 juta totalnya tuh. Ya. Terus DP 2 juta. Berarti kita itu harus melakukan pencatatan akuntansi atau perlakuan akuntansi terkait DP yang pertama ya. Karena kan totalnya 10 juta tapi baru bayar DP 2 juta. Perlakuan akuntansi untuk uang muka itu seperti ini. Yang pertama,
kita harus menjurnal akun uang muka di debit, kas di kredit. 2 juta, di kredit 2 juta. Nah, perlakuan yang kedua, pada saat pembayaran. Berarti kan karena kita udah DP 2 juta, berarti kan pembayaran tinggal 8 juta kan ya? Bener nggak? DP 2 juta, pembayaran 8 juta. Kalau di dalam prinsip perusahaan saya di sini, dan sesuai dengan pencatatan juga, sesuai dengan aturan juga bahwa pencatatan uang muka itu harus dijurnal balik dulu. Meskipun uangnya nggak balik lagi. Maksudnya gimana? Dibalikin dulu, kasnya di debit. Jadi kalau asumsi teman-teman pasti jurnalnya tuh kayak gini. Misalkan peralatan kan tinggal bayar ya. Tinggal bayar, Iya. berarti kas 8 juta. Kas 8 juta. Iya. Nah, ini jurnal ini salah. Ini salah. Kalau kita prinsipnya DP. Kenapa? Karena nilai peralatannya jadi cuma 8 juta. Nilai peralatannya. Yang benar gimana? Karena ini salah, berarti saya harus kasih tahu yang benar. Ini untuk jurnal uang mukanya udah benar. Ya, tapi untuk perlakuan berikutnya nih yang harus dipelajari lagi. Perlakuan untuk uang muka ini wajib di jurnal balik dulu. Caranya, kasnya di debit. Ini pada saat pembayaran yang 8 juta, kasnya di debit, lalu uang muka di kredit. Uang muka 2 juta sama nominalnya. Kemudian barulah kita menjurnal yang peralatan. Pas kita pembayaran itu jurnalnya peralatan, lalu di kreditnya kas. Walaupun kita cuma bayar 8 juta, karena 2 jutanya udah dibayar duluan, tapi kita secara pembukuan tetap 10 juta. Nah, ini pencatatan akuntansi khusus yang menggunakan metode uang muka. Ini aku kasih tanda salah. Ini yang benarnya. Jadi perlakuan akuntansi itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku umum. Kenapakah uang muka tidak bisa diakui meskipun ini pakai uang muka, misalkan uang muka peralatan gitu ya, peralatan. Kenapa jurnal yang pertama salah, kenapa jurnal yang kedua benar? Karena ingat-ingat bahwa ketika kita membeli suatu barang atau membeli suatu jasa, itu akan berpengaruh terhadap saldo akun yang kita gunakan. Kalau misalkan uang muka peralatan tidak di jurnal balik dulu, otomatis nanti di dalam laporan keuangan, uang muka ini bakal mengendap senilai 2 juta. Tidak akan 0. Padahal uang muka itu harus 0. Karena yang 2 juta ini harus dimasukkan ke dalam akun yang seharusnya. Kalau misalkan kita di sini ceritanya pembelian peralatan, berarti yang 2 juta ini harus ada di akun peralatan. Paham sampai sini? Oke, itu terkait uang muka. Ada lagi? Sama. Oke, ini kan boleh gimana Kak? Kalau misalkan ini apa suaranya kecil? Kecil. Nah. Boleh. Aku langsung dipakai peralatan ada uang muka pada kecil banget. Suaranya kurang jelas Kak. Nah, kurang jelas kan? Pakai headsetnya itu ya? Iya, chat apa? Coba sekali lagi.
Pelan-pelan. Jadi kalau pas pelunasan, aku jurnalnya langsung si debit itu peralatan 10 juta, terus debitnya di uang muka sampai uang mukanya 2 juta, kasihnya 8 juta itu bisa nggak? Peralatannya 10 juta, uang mukanya 2 juta, kasnya 10 juta. 8 juta. Kasnya berapa? 8. Kasnya 8 juta. Uang mukanya uangnya debit apa kredit? Kredit. Kredit. Jadi Oke. aku Boleh. jadi aku mau Boleh jadi gini jurnalnya. Kasnya bukan kas, tapi peralatan. Peralatan 10 juta. Lalu di kreditnya kasnya 8 juta. DP 2 juta. Ini uang muka. Kuliah lawak menjadi ya foto 2 juta. Ini boleh seperti ini. Hasilnya baru orang tahu kurang pakai buku boleh ya. Oke. Ya. Ada orang itu maksudnya itu cuman kan ada udah bisa dipahami Kak Reni? Saya pernah dengar istilah ayat pembalik. Ayat pembalik itu sama dengan jurnal pembalik? Ya, betul. Ayat jurnal pembalik sama dengan jurnal pembalik. Oke, makasih. Oke. Kak Reni udah paham? Sudah, Mbak. paham. Berarti kalau nggak ada suaranya lagi, Kak. Bentar, ini Kak Siti kayaknya mau nanya. Bentar. Karena nih udah bisa. Sudah selesai, Mbak. Sudah. Karena ini udah clear. Sudah clear. Oke. Ini mau menghilangkan resennya. Sekarang Kak Siti. Dari tadi udah begitu ya. Kak Siti silakan. Halo Kak, udah kedengeran belum? Udah. Kak, misalkan tadi kan DP ya. Kalau ini misalkan bayarannya 3 bulan sekali. Kalau kata kakak kan tadi kalau misalkan lebih dari 1 periode itu masuknya sewa dibayar di muka ya. Nah, itu pencatatan di jurnalnya harus ditulis nggak ini untuk uang 3 bulan tuh, sewa di 3 bulan? Harus karena apa? Di dalam satu jurnal itu harus ada keterangan. Di sini misalkan untuk berapa setahun kan? Untuk 1 tahun. Karena nanti ini hubungannya sama jurnal penyesuaian setiap bulan. Setiap bulan itu kita istilahnya diamortisasi. Amortisasi itu berarti penyesuaian untuk beban-beban yang sudah diakui bebannya gitu. Kasih itu 3 bulan itu pembayaran apa? Per 3 bulan tuh. Sewa gedung gitu kayak. Sewa gedung. Tapi 3 bulan sekali gitu. Pencatatannya sama kayak gini. Oke, sama. Dicatatnya sewa gedung dibayar di muka, keterangannya untuk 3 bulan. Nanti di bulan pertama, kedua, dan ketiga itu wajib melakukan penyesuaian untuk amortisasi beban yang sudah diakui bulan 1, beban yang sudah diakui bulan kedua, dan sisanya yang belum menjadi beban itu tinggal berapa bulan atau yang belum dibebankan istilahnya gitu. Jadi tadi amortisasi apa? Amortisasi itu penyesuaian atau pengakuan beban kalau di beban, tapi kalau di pendapatan ya pengakuan pendapatan. Makasih. Oke, sudah bisa dipahami untuk jurnal umum? Oke, kalau sudah bisa dipahami, ini untuk yang ke-12 ya. Tanggal 12. Saya mau ini teman-teman besok bakalan pada hadir lagi nggak? Insya Allah, Mbak. Belum, Kak. Belum? 10 Januari. Oke. Insya Allah. Besok kalau bisa teman-teman hadir lagi. Kenapa? Karena saya akan membagikan 1 soal 1 orang. Di sini ada berapa soal nih? Untuk pengerjakan analisis ini aja.
karena kita sifatnya gotong royong, kalau kita mengerjakan satu soal full dikerjakan oleh satu orang itu kan bisa menghambat kegiatan sehari-hari. Jadi teknisnya untuk malam ini teman-teman bakalan dapat tugas satu soal satu orang. Ini udah kelihatan soalnya. Saya bakalan absen satu persatu dari yang ada di sini. Yang ada di sini aja. Oke. Kak Afifah Tri. Hadir? Hadir, Kak. Kak Afifah, tolong dikerjakan nanti sesuai dengan analisis transaksi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jangan langsung ke penyusunan jurnal, tapi saya mau tahu analisisnya apa, akun yang terlibatnya apa, terus juga kelompok akunnya apa, nanti saldo normalnya di mana. Siap? Baru Siap, jurnal. Oke. Cukup mengerjakan tanggal 12 aja untuk Kak Afifah Tri. Tanggal 12 saja ya, Kak? 12 aja. Ini cukup, satu aja udah cukup. Karena nanti kita akan bahas mah semuanya. Oke. Sekarang Kak, ini udah di foto? Sudah, Kak. Oke, sekarang Kak Aisnaini Tanggal Dela. 10 Januari itu belum lagi, Mbak. Hah, tanggal 10 belum? Belum. Oh. Belum dibahas. Oh, belum ya? Belum, Tadi baru Kak, beli 2 sama 5 ya? beli peralatan laundry. Oke, baru 2 sama 5. Jadi tanggal 10 sekarang saya kasih ke Kak Aisnaini Dela ada? Aisnaini Dela ada nggak? Ada, Kak. Ada. Dulu mas banget udah ngantuk belum? Udah. Oke, Kak Aisnaini Dela boleh siap buat mengerjakan ini yang tanggal 10? Maaf banget, Kak. Besok kayaknya aku izin ada pertemuan soalnya. Oh, oke, nggak apa-apa. Kita lempar ke yang lain. Kak Auli, dia Maaf Jiwani. ya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya, hadir, Kak. Besok hadir? Iya. Oke, kalau hadir, siap mengerjakan tanggal 10 ini satu soal aja. Siap. Oke, boleh difoto dulu soalnya. Oke, sebentar, Kak. Tanggal 10 ya. Sudah. Jadi udah kebagian masing-masing. Sekarang Kak Habib Riawan. Kak Habib Riawan. Habib Riawan? Gak ada? Kak Danang? Oh, ada. Kak Habib ada ya? Ada, gimana, Kak? Besok hadir nggak, Kak? Insya Allah hadir. Oke, kalau hadir siap mengerjakan tanggal 16 ini? Insya Allah. Oke, boleh silakan difoto soalnya ya. Oke. Tanggal 20 Kak Danang. Kak Danang? Oh, maaf, saya baru masuk. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu, Kak. Mau ya? Kak Danang. Oke, Kak Danang kita skip dulu karena beliau baru masuk. Pak Dedi besok masuk? Iya, masuk. Oke, Pak Dedi saya mau Bapak mengerjakan yang tanggal 20. Bisa? Siap. Oke. Kak Dela Dinia. Kak Dela. Kak Dela besok hadir, Kak? Hadir, Kak. Oke. Siap mengerjakan tanggal 23 ya? Boleh difoto dulu, silakan. Oke, Kak. Lanjut Kak Desi Sylvia. Hadir, Kak. Oke, tanggal 26 ya? Siap, Kak. Oke, Kak Dina Reziana. Dina Reziana ada? Ada, Kak. Tanggal 28 ya?
28 iya. Oke, silakan difoto. Sekarang Kak Dwi Puji. Kak Dwi. Iya, Kak. Tanggal 30 ya. Iya. Oke, sekarang balik lagi ke sini karena cuman sampai tanggal 30. Balik lagi ke sini, Kak Fahrita Zahra. Kak Fahrita, siap nggak? Ada nggak nih Kak Fahrita? Saya baru masuk, Kak. Belum ngerti banget. Oke, belum ngerti banget. Emang angkatan baru ini baru masuk ya. Oke, Kak Fatmajid Askara. Fatmajid. Oh ya, masih banyak ternyata. Tapi nggak apa-apa. Satu-satu bakal kebagian. Kak Fatmajid ada nggak? Kak Fatma Nurul? Ada, Kak. Kak Fatma tanggal 10 ya? Ya. Oke, walaupun soalnya sama, nanti kalau jawabannya berbeda, nanti kita bahas. Kak Latif Amirul? Hadir, Kak. Tanggal 12 ya? Ya, siap, Kak. Oke, Kak Melisa Losari? Kak Melisa? Oh iya, Kak. Tanggal 16 ya? Oke, Kak. Kak Mela Widiawati. Widiyati. Kak Mela? Iya, Kak. Tanggal 20 ya? Iya, Kak. Kak Muhammad Iqbal? Kak Iqbal, tanggal 23 ya? Oke, Kak. Silakan difoto. Kak Hikmah? Kak Hikmah? Iya. Kak Hikmah tanggal 26 ya? Boleh. 50. Bu Nani? Saya foto dulu deh. Boleh. Nanti soalnya di-share juga ya? Di-share. Bu Nani? Ya, oke, Mbak. Bu Nani tanggal 2 berapa? Kak Hikmah tadi tanggal berapa sih? Tanggal 26 saya. 26. Bu Nani tanggal 28 berarti ya? Oke, siap. Oke, Kak Oktav Novi. Oktav tanggal 30, Kak Oktav. Gak ada, Kak Rahel. Kak Rahel mau ngerjain atau mau lihat dulu aja? Mau ngerjain? Boleh, tanggal 30 ya? Oke, kita balik lagi ke Kak Reni. Kak Reni tanggal 10 ya? Oke, Kak Resi Zulastri. Resi ada? Rida. Kita gercepin, yang gak ada kita skip. Karian. Iya, Kak. Karian 12 ya? Hah? Tanggal 12, Karian tanggal 12. Oke, insya Allah. Oke. Tanggal 16, Kak Siti Nur Fatimah. Kak Siti Nur Fatimah masih ada? Ada. Oke, tanggal 16. Oke, 16. Tanggal 20, Siti Nur Laila. Oke. Kak Syifa. Ada nggak? Ada. Kak Verina. Terakhir. Iya, Kak. Kak Verina, boleh dikerjain tanggal 23? Boleh, Kak. Oke, bagus. Masing-masing semua udah dapat tugasnya, ya. Kenapa saya kasih satu orang satu soal? Karena satu tujuan utamanya adalah melatih disiplin, itu yang pertama. Yang kedua, melatih analisis. Analisis apa? Analisis 5 tahapan ini. Karena apa? Karena udah dipraktekkan ke volume-volume sebelumnya. Ketika teman-teman sudah bisa menganalisis setiap soal dengan 5 cara ini, artinya teman-teman nggak usah menganalisis lagi nantinya. Tinggal secara nalar aja, nanti sisanya bakalan bisa langsung disajikan ke dalam jurnal. Jadi kita udah bisa nebak
Ini jurnalnya apa? Ini jurnalnya apa? Kalau udah jago di analisis ini yang kelima. Kita pelan-pelan aja dulu, kecil-kecilan dulu. Itu materi untuk malam ini. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas untuk tugas dan materinya? Cukup, Mbak. Oke. Kalau sudah cukup, untuk pertemuan malam ini kita tutup. Jangan lupa besok yang bertugas menyelesaikan soal dimohon untuk hadir kembali. Kalau tidak hadir, awas aja saya susul ke rumah masing-masing. Jangan sampai nunggu saya susul, ya. Itu aja untuk pertemuan malam ini. Walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk selamanya. Selama teman-teman masih ada di dalam bidang akuntansi. Dan saya harap teman-teman bisa... Oh, Kak Hikmah silakan mau nanya dulu. Kak, besok kan masih bahas tentang analisis nih. Kadang kan saya suka keliru tuh kalau misalnya soalnya belibet atau panjang. Jadi bisa nggak besok tuh kita membahasnya soal-soal yang belibet juga, biar bisa memahami langsung, biar nggak salah-salah lagi gitu. Bahas soal yang belibet. Oh, langsung ke soal yang belibet, kasihan yang lain. Beri contoh aja deh, contoh apa gitu. Oke. Nanti gini, nanti bakalan ada sesi di mana teman-teman dikasih soal full. Oke. Nah, ketika teman-teman dikasih soal full, nanti akan tahu seberapa jauh teman-teman bisa bikin jurnal. Jadi kalau untuk tahapan analisis ini kita usahakan bareng-bareng. Jadi naiknya tuh satu tahap. Tapi nanti kalau udah di pertemuan minggu depan kayaknya, minggu depan hari Sabtu depan itu bakalan dapat satu soal full jurnal umum dan itu wajib dikerjakan full dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu soalnya belibet semua. Jadi pada tahapan ini teman-teman dimohon untuk bisa memahami. Karena apa? Karena setiap pertemuan, setiap tahapan yang kita lalui itu akan ada hubungannya setiap tahapannya tuh. Jadi nggak bisa skip satu tahapan, nggak boleh. Kalau nggak skip satu tahapan saya jamin selama 30 kali pertemuan teman-teman bakalan bosen dan bakalan ogah belajar lagi akuntansi. Karena apa? Keskip satu tahapan yang nggak paham, jadi makin nggak paham kalau keskip gitu ya. Jadi saya mohon sekali lagi, ini untuk kebaikan kita bersama, teman-teman semuanya bisa paham dan nanti kedepannya kan kalau udah paham kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya tuh dengan mudah dan dengan gembira gitu. Gak hanya politik riang gembira, belajar akuntansi juga harus riang gembira. Nah, Kak Melisa mau nanya, silakan. Ini Kak, untuk nama akunnya boleh menggunakan bahasa Inggris nggak Kak? Biar lebih mahir gitu Kak. Bagus. Kan nama akun sudah di-share ya. Nama akun sudah di-share, nanti saya akan share ulang untuk nama akunnya. Boleh menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang sudah mampu menggunakan bahasa Inggris, boleh bahasa Inggris. Kalau yang belum mampu menggunakan bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Tapi pas pembahasan nanti saya akan bahas dua bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Jerman juga baik, boleh. Cina juga boleh. Kan orang Cina. Nah, ya. Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Enggak, Mbak. Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian. Oke. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hadir lagi. Kalau nggak hadir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya belajar akuntansi pelan-pelan ya. Siap, Mbak. Oke, siap. Dadah. Saya tutup. Terima kasih. Sama-sama. Lope.